warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baihaqi Akbar, SESH, Sekretaris Jenderal Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi yang berkantor pusat di Kota Surabaya. Dengan ini saya sebagai warga Kota Surabaya, sekaligus sebagai warga Kota Surabaya, mau menyikapi terkait edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Di sini saya banyak menemukan terkait pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang ada di kalangan masyarakat paling bawah. Di sini saya membaca surat edaran, ada beberapa poin yang di sini disebutkan kan. Jadi membatasi tempat kerja perkantoran dan menerapkan protokol kesehatan, ya kan. Terus di sini dengan memperlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Itu yang ada di poin B. Melaksanakan kegiatan mengajar secara daring atau online yang sudah kita rasakan bersama sebagai orang tua. Kita juga merasa sangat tidak maksimal memberikan suatu pendidikan terhadap anak kita, karena menurut kita sekolah melalui daring sangat tidak maksimal. Di poin C di sini juga ada untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Oke, setuju. D. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan. 1. Ini di poin D, ini ada 1. Kegiatan restoran dalam kurung makan atau minum di tempat sebesar 25%. Dan untuk layanan melalui pesanan dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Yang kedua, pembatasan jam operasional untuk pusat pembelanjaan garing atau garis miring mall sampai dengan pukul 8. Yang poin E, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan. F, mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50%. Jadi kalau ada tempat ibadah yang kapasitasnya 100 orang, itu hanya bisa digunakan untuk 50 orang. Dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. G, mengoptimalkan kembali surat tugas satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan melakukan penyemprotan disinfektan di tempat kegiatan secara rutin dan tertib. H, selain melaksanakan pembatasan sebagai masyarakat sebagaimana dimaksud huruf A, huruf B, huruf C, D, E, F, dan G, ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perwali Nomor 2 Tahun 2021 tetap berlaku. Selanjutnya pemerintah Kota Surabaya bersama TNI dan Polri akan melakukan pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum terhadap aktivitas kegiatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dari beberapa poin dari A sampai G, kita tidak menemukan bahasa, yaitu bahasa pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan malam. Yang disebut di sini adalah pembatasan pusat perbelanjaan atau mall sampai dengan pukul 8 malam WIB. Ini yang disebut hanya restoran, tempat makan, terus mall. Tapi saya sebagai warga Kota Surabaya sangat menyayangkan dengan edaran ini ada yang dilupakan. Dan ini bentuk ketidaktegasan dan tidak seriusan dari jajaran pemerintah Kota Surabaya, khususnya Satgas COVID-19. Saya sebagai warga Kota Surabaya, coba Satgas COVID turunlah ke tempat-tempat kafe, diskotik yang masih buka. Dan ini bukan sekali ini saya menyuarakan untuk menutup diskotik, kafe, dan restoran-restoran premium. Supaya apa? Supaya kita merasakan suatu keadilan dalam
pencegahan dalam penegakan supremasi hukum terkait pelanggar-pelanggar COVID-19. Di sini anak sekolah dibatasi, tidak boleh bertatapan muka, hanya dilakukan daring, yaitu online. Yang kedua, tempat ibadah dibatasi sampai 50%. Tapi kenapa tempat hiburan malam, diskotik, kafe, kenapa tidak ada pembatasan? Apakah kami harus teriak-teriak di jalan untuk menyuarakan suatu keadilan? Jangan korbankan kami hanya untuk kepentingan-kepentingan oknum. Karena apa? Saya sudah beberapa kali menyampaikan tutup tempat hiburan malam. Apakah kita mau mencetak generasi hiburan malam atau pendidikan yang memang akan membawa bangsa dan negara kita ini lebih maju? Tolong, saya sebagai warga kota Surabaya, nama saya Bayi Haki Akbar, tempat tinggal saya di Kupang Kerajaan, nomor 3 RT 5 RW 5 Kelurahan Kupang Kerajaan, Kecamatan Sawahan, meminta dengan hormat kepada Wali Kota Surabaya atau PLT Wali Kota Surabaya, Bang Wisnu, untuk lebih tegas menindak para pelanggar-pelanggar COVID-19, terutama coba Bang, saya sudah beberapa kali ke tim Satgas COVID-19 Kota Surabaya dengan membawa data kafe mana, diskotik mana yang buka sampai larut malam. Jadi tolong Bang, surat edarannya Bapak Wali Kota Surabaya tolong diperbaiki dan ditambahi. Kami sebagai warga Kota Surabaya meminta untuk ditambahi penutupan atau penertiban diskotik dan kafe-kafe yang tidak jelas menurut saya atau menurut kami sebagai warga Kota Surabaya. Anak kami sekolah dibatasi Bang, kami ke tempat ibadah dibatasi Bang. Kenapa diskotik dan kafe itu tidak ada pembatasan dan tidak disebutkan di dalam surat edaran tersebut? Ada apa ini Bang? Ada apa dengan supremasi hukum di Kota Surabaya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.